Dan saya sendiri melihat ya di hari ke-7 setelah kematian beliau ini, beliau akan mendatangi salah satu orang yang dikasihi. Bisa jadi tiba-tiba mereka mendengar suara yang halus, atau tiba-tiba selintas ada wewangian, atau bisa juga datang melalui mimpi. Kita ini ya, kalau mau wafat itu sebenarnya Mas udah ada tanda-tanda, atau terkadang si jiwa itu sendiri sudah memilih kapan waktunya dia mau meninggal. Nah, beliau lahirnya itu di bulan Oktober dan wafatnya juga di bulan Oktober. Mbak Ica sendiri ya, kalau kita lihat kasusnya ini sebenarnya udah tahu sih dia mau berpulang, tetapi tidak mengatakan secara bahasa. Memang tidak pernah ada yang memiliki kesiapan untuk kehilangan akibat kepergian orang yang dicintai. Sebab kematian hanya memberi satu perasaan, yaitu duka lara. Dan duka serupa itulah yang terus diresapi Kang Fauzi bersama dua putrinya sejak kepergian Marissa Haque. Ikang dan Ica memang pasangan serasi yang menjadi idola pasangan muda karena pernikahannya yang panjang hingga 38 tahun. Nyaris tak pernah dijamah isu-isu pemecah belah. Seperti mereka yang sedang berduka, Ikang dan dua buah hatinya juga tidak siap kehilangan sosok Marissa yang sangat sentral sebagai sumber kebahagiaan. Tapi benarkah banyak jejak firasat yang sesungguhnya disampaikan Marissa? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tahun 2024 ini mungkin ada beberapa artis senior yang berpulang. Nah, ada satu wanita ya yang hitungan-hitungan mystical numbernya sebenarnya juga sudah kosong, adalah M. Tislawas ini wanita, inisialnya adalah M. Tujuh hari pasca wafatnya Marissa Haque, publik masih dirundung duka karena kehilangan sosok yang menjadi idola. Rasa kehilangan yang jauh lebih mendalam juga diresapi Kang Fauzi dan dua buah hatinya yang bagai kehilangan sosok terpenting dalam hidup. Tapi sesungguhnya kepergian Marissa Haque menghadap Tuhan pernah disebut dalam ramalan Madam Louisa 8 bulan silam. Walaupun tidak secara mendetail, tapi prediksi itu kini menjadi kenyataan. Hanya yang membuat Madam Louisa sangat kaget, inisial M yang disebutkan ternyata Marissa Haque yang memiliki karir cemerlang, rumah tangga bahagia, lengkap dengan dua putrinya yang cantik-cantik. Di sana memang saya ada memberikan salah satu inisial yang akan berpulang, artis lawas, itu inisialnya hurufnya M. Cuma pada saat itu emang saya nggak memberikan detail selengkapnya Mas, jadi hanya huruf M-nya saja pada saat itu. Memang 8 bulan silam Madam Louisa tidak menyebutkan nama selain hanya inisial M
Itu pun tidak dengan ciri lain kecuali seorang artis senior. Sebagai praktisi supranatural, Madam Luisa paham untuk tidak mendahului kepastian Tuhan. Tapi lebih dari semua itu, ada sejumlah alasan sehingga yang dimunculkan hanya sebatas inisial M. Yang pertama, kenapa saya tidak menyebutkan sampai detail? Yang pertama, satu, saya nggak mau mendahului. Karena kadang prediksi bisa aja, tetapi kan semua berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya nggak mau mendahului daripada Tuhan. Yang kedua, saya memang tipe dari dulu nggak pernah terlalu senang validasi gitu. Jadi ya memang dapat dari batinnya itu inisial M. Jadi siapapun itu ya biarkan saja menjadi rahasia alam. Cuma saya kaget karena ternyata itu Bunda Marissa. Kebenaran beliau idola saya dari kecil. Meski Madam Luisa enggan menyebut secara gamblang selain inisial, sesungguhnya banyak sasmita yang disampaikan Marissa Haque sebelum wafat. Para linui atau mereka yang memiliki ketajaman batin sering berujar bahwa tanggal dan bulan kelahiran seseorang sering berdekatan dengan tanggal dan bulan kematiannya. Tapi nyatanya sangat sedikit yang memahami ini sebagai sinyal gaib untuk semakin mempersiapkan diri. Dan Marissa Haque termasuk yang sedikit itu, karena mampu mengetahui tanda-tanda kepulangannya menghadap Tuhan. Ia juga seolah memilih bulan kepulangannya sama dengan bulan kelahirannya. Seperti diketahui, Marissa Grace Haque lahir pada 15 Oktober 1962-an, meninggal tanggal 2 Oktober 2024. Sebenarnya begini, setiap orang atau katakanlah kita ini ya, kalau mau wafat itu sebenarnya Mas udah ada tanda-tanda, atau terkadang si jiwa itu sendiri sudah memilih kapan waktunya dia mau meninggal. Nah kalau Bunda Marissa ini saya lihat kan bulan lahir dan kematiannya itu sama. Nah beliau lahirnya itu di bulan Oktober dan wafatnya juga di bulan Oktober. Nah kalau kita lihat mystical numbernya ya, terus beliau lahirnya itu di tahun 62. Nah wafatnya juga kan menjelang kan ulang tahun di usia yang 62 tahun. Terus kalau kita hitung-hitung lahirnya itu Bunda Ica itu di Senin Wage. Senin Wage itu sebenarnya bunga Mas, makanya banyak disenangin orang ya kan, orangnya humble, banyak yang mencintai. Dan pada saat wafatnya itu Rabu. Nah hari Rabu itu hitungannya itu daun. Jadi memang lahir dan wafatnya itu tuh kayak udah diatur kayak gitu. Nah kalau daun itu kan pasti dia akan layu dan kembali ke bumi, kembali ke tanah, kembali kepada penciptanya. Tapi benarkah permintaan Marissa Haque agar bisa meninggal dengan cara terbaik dikabulkan Tuhan? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Barangkali benar, kepergian Marissa Haque yang memberi kesedihan bagi banyak orang adalah kepergian yang terbaik. Ada sejumlah pertanda serta hitungan metafisika yang menunjukkan bahwa wafatnya lewat jalan yang sangat baik.
Tanda-tanda kepulangannya menghadap Tuhan juga sudah disampaikan, meski tidak dengan bahasa yang gamblang dan gampang dipandang sebagai sasmita. Dan mendekati hari keberangkatannya menuju hari baan Tuhan, Marissa mulai berbicara tentang kematian. Biasanya ya orang yang mau berpulang itu ada firasat Mas, disadari atau tidak disadari 7 hari, 30 hari, 90 hari itu biasanya sudah ada. Nah kalau Mbak Ica sendiri ya, kalau kita lihat kasusnya ini sebenarnya udah tahu sih dia mau berpulang, tetapi tidak mengatakan secara bahasa. Nah coba ya 2 minggu sebelumnya kepada putrinya dia sering bercerita tentang kematian. Terus di kampus juga ketika beliau mengajar selalu mengatakan doakan saya ya, begitu. Jadi cerita-cerita kematian itu dari 2 minggu sebelumnya itu udah selalu dikatakan. Dan pesan terakhir sih yang gue lihat yang soal menjaga meja makan tetap hidup itu. Oh iya. Karena kan kalau menurut ibu tuh kayak menurut ibu dan emang bener sih, kalau meja makan hidup tertata bersih gitu itu bisa mempererat tali di keluarga gitu loh. Ibu tuh terakhir tuh pesan ke gue, nanti kalau ibu udah nggak ada itu toples diisiin ya pakai kerupuk putih, terus ini yang ayah suka kayak tempe gitu. Iya. Terus nanti kalau ibu nggak ada siramin tanamannya. Iya dong. Iya. Kayak gitu sih. Ya kan kita kalau dia masih hidup kan ngomong kayak gitu kan sibuk gitu. Sebenarnya itu jadi wasiat tuh sebenarnya, pokoknya intinya kita harus ngurusin rumah. Dan harus menjaga. Iya. Sinyal yang sesungguhnya juga bisa dimaknai sebagai firasat adalah postingannya yang seperti menyiratkan perpisahan. Mereka yang memiliki kepekaan batin bisa memaknai postingan Marissa Haque sebagai upaya untuk pamit kepada siapa saja yang mengenalnya. Posting di IG-nya akhir September itu ya tentang bekal yang harus saya bawa untuk berpulang. Terus ada lagi captionnya hening seperti itu. Jadi itu sudah ada firasat si orang yang mau wafat atau melalui orang-orang yang dicintainya. Terus saya lihat di beberapa tayangan podcast beberapa YouTube, dia juga mengatakan kalau saya menjelang usia 62 ini sudah bau tanah kayak gitu. Jadi sebenarnya firasat itu sudah ada, cuma mungkin cara penyampaiannya tidak mengatakan saya mau wafat, kan enggak gitu. Cuma mungkin kata-kata yang dikatakan beliau itu ya mungkin pasti kan bercanda. Mungkin orang-orang di sekitarnya pasti berpikir itu suatu candaan aja gitu. Kepergian Marissa Haque tanpa disadari memang telah dipersiapkan dengan baik. Banyak jejak firasat yang ditinggalkan sebagai pertanda bahwa ia memiliki level spiritual yang tinggi. Dan ternyata semua keinginannya untuk wafat dengan cara baik tanpa menyusahkan, bahkan di usia yang belum terlalu senja, dikabulkan Tuhan. Ini sekaligus kembali mengonfirmasi derajat spiritual yang sangat baik. Jika dalam tradisi kebatinan Jawa dikenal ada kematian yang disebut patikang patitis, barangkali itulah yang terjadi pada Marissa Haque yang berpulang dalam tidur yang tenang. Bunda Ica ini kan wafat dalam keadaan tidur dan tidak sakit, tidak ada memberikan pesan apa-apa. Nah, ada beberapa kalimat ya yang saya kutip dari kata-kata beliau yang saya lihat di beberapa tayangan. Beberapa minggu sebelum wafat, Bunda Ica mengatakan seperti ini kata-katanya. Enak ya kalau misalnya kita wafat mendadak, tidak menyusahkan orang yang kita tinggalkan dan tidak menyusahkan orang yang meninggalkan.
Jadi sebenarnya beliau memang sudah meminta untuk wafat seperti itu gitu. Cuma mungkin kan shock untuk orang-orang yang dicintainya, terutama buat Mas Ikang Fauzi sebagai suami yang sangat mencintai. Memang beliau sudah meminta seperti itu karena ada beberapa kali perkataan seperti itu. Enak ya kalau kita tiba-tiba meninggal tidak menyusahkan orang yang ditinggalkan dan tidak menyusahkan orang yang meninggalkan, dan permintaannya dikabulkan oleh Allah kayak gitu. Permintaan Marissa Haque untuk meninggal dengan cara terbaik sepertinya dikabulkan Tuhan. Jadinya, meskipun meninggalkan duka yang mendalam, ibu dua putri ini berpulang dengan tenang dalam tidur yang hening. Tapi benarkah keinginannya untuk wafat duluan sebelum Ikang Fauzi juga menjadi doa yang dikabulkan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sepekan pasca kepergian Marissa Haque, baru disadari ternyata memang ada tanda-tanda yang disampaikan sebagai upaya untuk pamit pada orang-orang terdekat. Seperti keyakinan masyarakat, hingga 7 hari setelah sejak berpulangnya, arwah seseorang masih berada di sekitaran rumah, sering memberi pertanda secara samar, mulai dari suara hingga hadir dalam mimpi. Itulah cara berkomunikasi yang bisa dilakukan oleh sebab ada tabir ruang dan waktu yang terlanjur menjadi pembatas. Dan saya sendiri melihat ya, di hari ke-7 setelah kematian beliau ini, beliau akan mendatangi salah satu orang yang dikasihi. Bisa jadi tiba-tiba mereka mendengar suara yang halus, atau tiba-tiba selintas ada wewangian, atau bisa juga datang melalui mimpi, melalui salah satu dari anggota keluarga. Bisa kadang-kadang dia menyapa, tapi kan dimensinya sudah beda dengan kita. Nah, biasanya terkadang mereka suka datang kepada orang-orang yang dicintai, bisa melalui kayak desiran angin, bau tubuhnya, atau bisa melalui mimpi juga. Menurut beberapa keyakinan dari beberapa masyarakat gitu, dan dari orang-orang tua kita sendiri yang kita sering dengar, memang setiap jiwa yang baru pergi itu biasanya 1-40 hari itu dia belum merasa kalau dia sudah mati gitu, sudah meninggal gitu. Biasanya masih berada di sekitar rumah, di sekitar orang-orang yang dicintai. Ini udah kehendak Allah. Kan aku bilang aku sangat mencintai dia, itu karena aku mencintai Allah. Kita sama-sama dalam perjalanan hidup kita tuh benar-benar kita membuat skema yang jelas gitu soal itu. Jadi kita bisa saling mencintai karena Allah. Jadi pada saat Allah minta lagi ya, walaupun berat bagaimanapun ya kita harus ikhlas. Saya masih punya anak 2 yang harus saya pertanggungjawabkan, itu juga titipan dari istri saya. Kan selalu kita sering bicara kalau salah satu meninggal kita harus bagaimana. Jadi ini saya harus kerjakan. Kehadiran Marissa Haque dalam mimpi orang-orang yang dicintai juga menitipkan pesan-pesan kebaikan, terutama kepada Ikang Fauzi yang merasa sangat terpuruk kehilangan istri yang sangat dicintai. Marissa dan Ikang memang seperti menunjukkan ekspresi cinta yang sejiwa. Salah satunya saat Ikang merasa sudah tidak memiliki gairah hidup
sejak sang istri pergi memulai perjalanan abadi di alam sana. Perih hati Ikang terasa sangat menyayat, apalagi bersama Marissa, ia adalah pasangan serasi yang sangat ideal. Sepanjang 38 tahun pernikahan, lengkap dengan 2 buah hati yang cantik, membuat mereka jadi idola pasangan muda. Ada sih cinta yang satu jiwa. Biasanya misalnya nih si istri wafat gitu, terus tiba-tiba si suaminya wafat. Biasanya bukan istri ini yang mengajak si suami wafat, enggak. Jadi terkadang karena seorang suami sangat mencintai istrinya, maka ketika istrinya itu sudah wafat, dia udah jiwanya itu kayak orang udah mati. Untuk semangat atau keinginan untuk hidup itu udah nggak ada. Saling mencintai dengan rasa cinta yang sangat hebat, selama ini Marissa Haque dan Ikang Fauzi memang tak terpisahkan. Mereka seolah ogah saling jauh atau berjauhan. Marissa bahkan mengatakan tidak bisa hidup tanpa Ikang yang dicintai. Itu yang menyampaikan keinginannya untuk wafat duluan. Sebaliknya, bagi Ikang, Marissa merupakan perempuan mengisi seluruh isi hati, sehingga kepergiannya bagai membawa jiwanya yang kini berubah hampa. Sosok Bunda Ica ini kan bagi Mas Ikang ini kan the queen lah ya, princess dalam hidupnya. Iya, dan memang Mbak Ica sendiri pernah mengatakan bahwasanya kalau suatu hari nanti lebih baik saya yang wafat duluan. Karena kalau Mas Ikang yang wafat duluan, saya nggak bisa ngapa-ngapain tanpa Mas Ikang gitu. Jadi ya mungkin doa itu dikabulkan gitu. Jadi Bunda Icanya yang wafat duluan. Nah, kepergian Mbak Ica ini tentu membuat Mas Ikang ini sangat shock, itu udah pasti. Iya, ibu tuh suka mention gitu nanti kalau ibu meninggal mau dikuburin di tanah kusir, terus kayak ngomong meja makan, ntar kayak ibu maunya ibu udah meninggal lebih dulu dari ayah. Ibu jangan gitu, takut jadi doa. Saya terus bilang kayak saya nggak bisa hidup, saya nggak kebayang bisa hidup tanpa kamu kalau kamu meninggal duluan. Gitu, kayak itu tuh dibicarain di meja makan, berat kan kita nggak nyaman denger ya, kita alihin. Saya juga nggak nyaman, Mbak. Wafat tanpa rasa sakit dalam tidur yang tenang, Marissa Haque memang seperti sudah mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Banyak pertanda yang disampaikan meski tidak dengan bahasa yang terang. Semogalah semua kebaikan ibu 2 putri cantik ini menjadi bekal perjalanan menuju alam kekal. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.